Petaka mengerikan. Mungkin sudah banyak yang mendengar cerita petaka mengerikan ini. Keluarga keturunan Cina beranggota 4 orang ditambah seorang wanita yang telah hamil, yaitu adik kandung sang ibu. Mereka tinggal di sebuah rumah di Bilangan, Jakarta Barat. Pemilik rumah yang terlihat mewah dibanding rumah yang lainnya itu dikenal sebagai keluarga yang baik dan ramah, walaupun mereka adalah orang yang kaya karena sang ayah adalah pengusaha penyewaan kapal. Karena usahanya itu, sang ayah mempunyai banyak kaleng-kaleng cat dan barang lainnya untuk kebutuhan mengecat kapal agar tak cepat berkarat. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di garasi, di sebelah mobilnya. Setiap sore kedua anaknya yang berusia 7 dan 5 tahun kerap bermain dengan anak-anak kampung di daerah rumahnya, ditemani sang ibu yang ikut bergabung dengan ibu-ibu lain untuk mengobrol atau sekedar bercerita tentang pengalaman masing-masing. Menurut warga sekitar, mereka sungguh keluarga yang sangat baik dan jauh dari petaka mengerikan. Karena penghasilan yang cukup besar, sang ayah telah membeli sebuah hunian baru di daerah Kedoya, dan mereka telah sepakat untuk segera pindah. Rumah yang sekarang mereka tinggali akan ditempati oleh adik kandung sang ayah sendiri yang berasal dari Palembang, karena anaknya akan segera menjadi mahasiswi di kampus bergengsi di daerah Jakarta Barat. Paginya, sang ayah beserta keluarga dan adik sang istri yang telah hamil tengah merapikan barang-barang mereka untuk dipindahkan ke hunian yang baru sebelum akhirnya adik dari sang ayah, sebut saja sang paman, datang dari Palembang. Sang paman datang dengan istri dan kedua anak perempuannya. Mereka sangat senang karena telah diizinkan untuk tinggal di sana. Namun sebenarnya mereka semua, termasuk wanita hamil itu datang hanya untuk mengantar nyawa. Sungguh petaka yang mengerikan. Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2010. Sore itu sang ibu dan anaknya masih bermain dengan anak-anak sekitar rumah mereka hingga hari mulai gelap, dan mereka pulang. Semua aktivitas dilakukan seperti biasa tanpa firasat apapun. Malamnya mereka membeli nasi goreng dan makan bersama. Rumah 2 lantai tersebut memiliki 3 kamar dan garasi di lantai bawah, 2 kamar di lantai atas, juga loteng untuk tempat mencuci baju. Pada saat itu pemilik rumah beserta keluarga tidur di lantai bawah dan sang tamu tidur di lantai atas. Sebelum tidur, sang ibu mengambil serangkai kunci untuk mengunci dan menggembok segala jendela, pintu balkon, pintu rumah, garasi dan pagar. Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2010 sekitar pukul 3 pagi. Sang ayah keluar rumah untuk membeli sebungkus rokok di warung rokok sebelah rumahnya. Dia bertemu Hansip dan bapak-bapak di sekitar itu. Sang ayah pun menyapa mereka dan masuk kembali ke dalam rumah, tidak lupa mengunci rumahnya yang penuh keamanan itu, pagar besi yang kokoh, tembok semen yang kuat dan kaca anti peluru. Hansip dan lainnya pun tidak memiliki firasat buruk apa-apa. 1 jam kemudian, terlihat percikan api jatuh ke teras rumah dan merambat hingga garasi. Api itu meledakkan kaleng-kaleng yang berada di garasi, dengan cepat api membakar daerah depan rumah itu dan mulai merembet ke bagian atas. Melihat kejadian mengerikan itu, warga pun berinisiatif untuk melempari rumah itu dengan batu bata agar semua penghuni bangun, dan mengincar kaca yang ada pada rumah tersebut. Dipikirnya agar ada jalan untuk keluar lewat kaca yang pecah, namun karena anti peluru, kaca itu tidak juga pecah. Api itu dengan cepat meledakkan kaleng-kaleng dan kompor gas di rumah itu. Anehnya, api tidak merambat kemanapun, hanya membakar rumah itu, lurus merambat ke atas, tidak menyamping, ke depan, atau ke belakang. Padahal di belakang rumah itu adalah rumah yang terbuat dari kayu-kayu. Pemilik rumah pun tidak berhasil keluar, dikarenakan terlalu panik untuk membuka gembok yang mengunci semua pintu rumah tersebut. Rangkaian kunci yang banyak itu pun sama sekali tidak membantu penghuni rumah. Pemadam kebakaran baru datang setengah jam setelah api berkobar besar. Namun, semua orang di rumah tersebut tidak dapat tertolong. Setelah api padam, polisi dan warga pun berhasil masuk ke rumah itu dan menemukan semua orang telah hangus terbakar. Di lantai bawah, ditemukan 1 keluarga mati berpelukan di kamar mandi yang logikanya basah dan harusnya tidak membakar tubuh mereka. Sang ibu memeluk kedua anaknya dan sang ayah memeluk mereka semua. Di lantai atas ditemukan 1 keluarga berjumlah 5 orang juga hangus terbakar berpelukan di loteng tempat mencuci baju. Seseorang melihat, wanita yang sedang hamil itu sangat tidak terima kalau dia dan jabang bayinya harus meninggal secara terbakar. **************** Buah dari petaka mengerikan. Sampai setelah kejadian itu, 2 anak kecil selalu terlihat berlari-larian dan bermain sepeda di sekitar rumah itu. Wanita hamil itu kerap menjahili warga dengan menampakkan diri dan merasuki warga sekitar.
Rumah itu hingga kini menjadi rumah angker di daerah Jakarta Barat. Bagaimana tidak, seluruh keluarga berjumlah 9 orang mati terpanggang, dengan api yang tidak merembet kemana-mana. Apa kejadian itu terdengar tidak wajar? Mengapa api tidak merembet ke bangunan kayu warga sekitar dengan suasana pagi yang berangin dan rumah yang berdempetan? Kejadian yang sungguh tidak terduga. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.